Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fadila dengan NIM 2304-2097 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertemuan ke-13 Sistem Administrasi Negara mengenai perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses strategis untuk menentukan langkah-langkah prioritas untuk mencapai suatu tujuan pembangunan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terlepas dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. A. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterlibatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksana, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan kepartisipasi masyarakat. Kelima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahap. Pertama, penyusunan rencana. Kedua, penetapan rencana. Ketiga, pengambilan pelaksanaan rencana. Keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa pembangunan daerah ada pemautan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, dan lapangan kerja. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahap-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah umumnya meliputi pertama, pengumpulan dan analisis data, kedua, pemilihan strategis pembangunan daerah, ketiga, pemilihan proyek pembangunan, keempat, pembuatan rencana tindakan, kelima, penetapan perincian proyek, keenam, penyusunan rancangan akhir rencana. B. Organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Pertama, Presiden memimpin perencanaan pembangunan nasional dan menentukan visi misi dan arah pembangunan nasional sebagai acuan utama. Kedua, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merumuskan dan menyusun RPJP nasional, RPJM nasional, dan LKP nasional, melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait perencanaan pembangunan. Ketiga, kementerian atau lembaga teknis menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, mengintegrasikan program sektoral ke dalam rencana pembangunan nasional. Keempat, DPR RI berfungsi sebagai pengawas dan memberi persetujuan terhadap dokumen perencanaan terutama yang terkait dengan anggaran. Kelima, lembaga non-kementerian atau LKN memberikan masukan teknis atau keilmuan sesuai bidangnya seperti BPS atau Badan Pusat Statistik dalam menyediakan data pembangunan. Selanjutnya, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di tingkat
provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan sebagai koordinator utama perencanaan pembangunan di daerah, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan mengelola pelaksanaan forum musrembang di tingkat daerah. Selanjutnya, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengawasi dan menyetujui dokumen perencanaan daerah, khususnya yang berkaitan dengan anggaran daerah atau APBD, memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan melalui proses legislasi. Selanjutnya, OPD atau Organisasi Perangkat Daerah bertugas menyusun rencana strategis sektoral yang mendukung rencana pembangunan daerah, melaksanakan program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan arahan RPJM daerah. Forum Musrembang. Forum Musrembang terdiri dari musrembang desa atau keseluruhan, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten atau kota, dan musrembang provinsi. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM, akademis dan dunia usaha berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan, inovasi, dan dukungan sumber daya. C. Hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pertama, peran pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai inisiator dan fasilitator dalam proses pembangunan. Tugas utama pemerintah meliputi perencanaan dan desain. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang rencana pembangunan yang mencakup sebagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, pembiayaan. Sebagian besar proyek pembangunan dibiayai melalui anggaran negara yang berasal dari pajak dan pendapatan negara. Ketiga, regulasi dan kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Peran swasta. Sektor swasta berperan penting dalam mendukung pembangunan melalui pertama, investasi. Swasta menyediakan dana dan sumber daya untuk proyek-proyek pembangunan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Kedua, inovasi dan efisiensi. Sektor swasta seringkali lebih efisien dalam pelaksanaan proyek, membawa inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Ketiga, peran masyarakat. Masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu pertama, partisipasi aktif. Masyarakat diharapkan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, memberi masukan dan ide. Kedua, identifikasi kebutuhan. Masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan lokal yang harus diatasi dalam pembangunan. Ketiga, kontribusi sumber daya. Masyarakat juga berkontribusi dalam bentuk tenaga kerja dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan. D. Mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Mainstreaming Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di sidang umum PBB pada September 2015. 17 tujuan tersebut yaitu: pertama, tanpa kemiskinan; kedua, tanpa kelaparan; ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera; 4, pendidikan berkualitas; 5, kesejahteraan gender; ke-6, air bersih dan sanitasi layak; 7, energi bersih dan terjangkau; ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9, industri, inovasi dan infrastruktur; 10, berkurangnya kesenjangan; ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan; 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; ke-13, penanggulangan perubahan iklim; 14, ekosistem lautan; ke-15, ekosistem daratan; 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Baiklah, sekian dari pembacaan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.